rasanya dari kuliah ya. Iya. Kalau pas ke perguruan tinggi, itu awalnya tuh bapak sudah pesen dulu, dipesan dulu. Kuliah ini penting rambut biji. Yang penting kamu bisa jadi dewasa. Nah, dan ternyata itu mempengaruhi Zal. Apa itu Pak? Jadi apa ya? Kuliah yang nggak terlalu nyari IPK, tapi bisa senang juga. Ada Ormawa banyak ikut juga. Nah, jadi ya semuanya dapat. Itu awal Motivasi lah ya, gitu. sebagai mahasiswa. Gitu. Artinya ketika kan yang membedakan setelah SMA itu kan bebas itu Bebas. ya, itu yang paling Rock and roll. Rock and roll. menyenangkan setelah lulus SMA dan hidup ngekos itu adalah kebebasan itu, yakin itu yang paling nikmat sebagai seorang mahasiswa. Emang bebasnya ngapain bro? Tenon. Orang bebas malah ya. Mau pulang jam berapa nggak ada yang di jam 1, jam 2. Lebih ke itu ya, lebih ke bisa bebas maksudnya memanage waktunya ya. Itu soal tanggung jawab sih ya. Artinya ketika sudah masuk kuliah itu tugasnya lebih ke pressure untuk kita bisa bertanggung jawab gitu. Itu sih. Kalau dari Pak Kun sendiri, Oke, saya itu S1 tuh tahun 2010 ya. Itu sebenarnya PGSD itu sama sekali bukan pilihan saya, teman-teman ya. Jadi sebelum saya ngambil PGSD itu, sebenarnya saya udah keterima di pertanian jadi jalur PMJK itu, jadi jalur undangan. Gitu. Nah, cuman dulu cita-cita saya tuh pengen kerja di Departemen Sosial, karena saya pikir orang-orang kerja di Departemen Sosial tuh kegiatannya tuh berhubungan sama manusia kayak gitu-gitu tuh sampai saking niatnya itu dulu saya sampai ikut tes tuh di Bandung namanya STKS Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung. Saya ke sana itu tes di situ terus dinyatakan keterima di situ. Nah, setelah dinyatakan keterima terus pulang ke Lombok nunggu mulai kuliahnya tuh tiba-tiba keluarga saya itu kumpul semua, termasuk yang dari Jawa juga kumpul semua ke situ. Nah, ternyata sebelum mereka kumpul itu di jeda nunggu pengumuman itu di Universitas Mataram di Unram sana itu lagi buka SNMPTN namanya, kalau sekarang SBM itu ya. Nah, itu bapak saya bilang udah ikut iseng aja tes gitu, siapa tahu keterima. Nah, betul waktu itu PGSD itu zaman itu lagi jadi idola banget, idaman banget. Jadi waktu di tahun saya itu 2.400 Zal pesertanya. Yang dicari itu cuma 60. Nah, cuma 2 kelas. Nah, jadi saya iseng tes, ternyata keterima di situ gitu. Nah, akhirnya untuk mengambil keputusan saya ambil yang PGSD atau yang di STKS, itu keluarga saya dikumpulin tuh. Tak kira mereka kumpul tuh karena apa? Tentunya kayak nyidang gitulah, saya disidang gitu. Jadi dimulai dari mbah saya ngomong, mbah ngomong, udah kamu ini bapak mama takutnya nanti makin tua itu makin ada yang teman masa kamu jauh dan sebagainya. Sampai akhirnya bapak saya tuh ngomong nih, ini sih saya kasih tahu aja ya. Jadi waktu itu saya di Sogoknya tuh kayak gini, itu ada motor tuh, pilih kamu pakai yang mana gitu. Wah, boleh sekali. Terus waktu itu HP QWERTY itu masih awal, masih dulu HP-nya itu HP yang bukan QWERTY. Ini kan yang touchscreen masih langka. Dulu yang masih kayak HP gini kan, yang gitu-gitu yang segini-gini tuh. QWERTY itu masih Nokia gempa bumi. Nah, yang gitu-gitu tuh zaman itu. Nah, saya tuh langsung dikirim sama bapak saya, nih ada uang, seingat saya tuh 1.200.000 waktu itu. Kamu terserah deh pilih HP apa aja gitu, yang penting ini. Nah, waktu itu ada yang harganya 1.200.000 tuh C3 tuh, C3 saya enggak tahu apa mereknya. C3 namanya Zal. Nokia C3. Sony Ericsson kali ya. Pokoknya C3 gitu, itu QWERTY awal-awal tuh. Kayak model BlackBerry gitu, Pak. Iya. Oh, iya. Zaman setelah BlackBerry kali ya, sebelum ya. Pokoknya C3 tuh. Lexian kayak gitu. Ya gitu-gitu. Nah, jadi bapak saya Bapak. Iya, jadi jadi bapak saya bilang dipertimbangin aja dulu, besok kamu pikirin baik-baik gitu. Nah, besok paginya itu terus seingat saya tuh pokoknya mama saya bilang
dah dipertimbangin gitu. Soalnya kan kalau mama saya udah ngomong apa tuh biasanya saya ngikutin gitu. Nah di situ karena mama saya udah ngomong gitu, akhirnya saya ambil yang Unram. Jadi saya nggak jadi tuh. Saya harusnya jadi anak Bandung yang gaul yang gitulah, tapi akhirnya saya satunya di Mataram gitu. Tapi ya begitu. Saya teman-teman anak PGSD yang tidak terlalu gimana karena termasuk menjalani kuliahnya itu apa ya, biasa aja gitu. Makanya IPK saya itu tidak terlalu tinggi sebenarnya waktu saya S1 gitu. Karena di semester 4 baru saya ketemu nikmatnya di PGSD. Sebelum itu tuh masih kayak belum nyaman lah. Kayak gitulah. Belum menemukan jati diri. Yes, belum ketemu feel-nya lah. Saya kayak masih belum yakin saya tuh karirnya tuh di sini gitu. Tapi Pak Sukma selama masih dulu pas menempuh semester ya sarjana S1 ya, S1 itu sebelum lanjut S2, S3, yang pas S1-nya itu aktif nggak kayak di lingkup organisasinya internal kampus gitu? Pernah aktif kayak ikut BEM, Hima atau apa gitu? Itu S1 ikut Hima, kalau di sini HMJ. Kemudian UKM penelitian. Penalaran ya, penalaran. Ini penalaran. Karena belum nalar. Sorry guys. Tapi S2 itu namanya KMIP. Jadi anak buahnya Pak Rasmi. Oh iya. Beliau ini satu kelas sama Pak Rasi di S3-nya. Kalau S1-nya kan kepala 2 angkatan tuh. Nah, Pak Ras waktu pas saya masuk, nah, beliau itu masuknya ketuanya Pak Man. Oh. Jadi basic agamanya dia lumayan kuat sebenarnya itu. Cuman tergoda dengan nikmatnya. Makanya tadinya tuh imannya bagus gini tuh rusak lagi gitu. Makanya dia kayak gini. Temennya siapa tuh? Tapi gini Pak. Pak Sukma itu kan terkenal dengan apa ya, filosofisnya. Saya sepakat itu, saya kan. Sepakat. Nah itu kok bisa jadi, maksudnya kan itu berarti S1-nya kan Pak Sukma kan pure ambil PGSD ya, itu bisa sampai dalam jadi istilahnya kalau di PGSD ahlinya bidang filsafat lah. Itu awal mulanya gimana itu Pak? Saya malu Zal. Kenapa ya? Misalkan ya suatu saat ketemu orang yang benar-benar ahli filsafat, lama berkecimpung di sana, baik filsafat secara umum, jadi kan ya. Nanti kita bongkar ini. Seandainya maksudnya. Tapi karena apa ya? Mungkin saya pernah dulu ikut sit in pas ada kuliah ya. UGM itu membuka kuliah umum itu. Bergabung di sana, ada ikut, kemudian suka baca-baca. Ada itu namanya forum apa namanya? Yang jelas kayak diskusi gitu yang ya. menyelenggarakan itu reality itu. Tiap minggu, tiap pekan itu ada diskusi. Kemudian di hari yang jelas seminggu 2 kali itu ada diskusi filsafat itu. Penalaran ini bahas ini, kasus ini jadi dibahas secara sumber filsafat. Ada kasus ini dibedah itu. Ya, dari situ terus kan diasah. Tapi nek ketemu penalaran wong filsafat asli apa sudah lama itu kan, misalnya siapa ya sing gitu orang lain ini Dr. Faiz. Nol gitu kan, cuma 5. Tapi ini Pak Gun pernah dapat, saya sama teman-teman tuh pernah dapat informasi Pak Sukma sama adik emang itu tuh filsafat banget dua-duanya. Ini saya bisa kasih testimoni ya. Jadi saya pertama datang ke rumahnya Pak Sukma, itu kayak
setiap lorong itu kita diskusi. Diskusi itu enggak saya sama Pak Sukma aja, tapi berempat. Saya, Pak Sukma, adiknya sama bapaknya. Jadi bapaknya Pak Sukma itu orang yang sangat open minded. Terbukti ya dengan Pak Sukma itu dan adiknya itu disetting supaya sekolahnya itu yang tinggi dan nyarinya itu bukan gelar tapi lebih ke kedewasaan aja gitu. Jadi itu base-nya itu kuat banget. Jadi di situ saya baru pertama datang itu udah kerjanya diskusi terus, bahkan sampai ke di depan pintu ini kita mau makan kan dikasih diajak makan gitu di depan pintu tuh baru selesai ngambil nih sebelum kita makan tuh diskusi. Jadi kita berkembang terus ngobrol. Jadi budaya diskusinya Pak Sukma itu saya pikir tuh lahir dari rumah gitu, dan yang bapaknya itu betul-betul walaupun beliau itu sekarang kondisinya itu sakit, kita doain mudah-mudahan cepat recovery ya, karena waktu itu lagi baru stroke ya bro. Nah itu tuh dengan kondisi seperti itu aja saya dipancing obrolan kita itu segitunya gitu. Jadi kalau bahasa saya sama Pak Sukma itu gelamber. Jadi ada banyak orang yang ngelihat kita ngobrol ngalur ngidur itu dianggap suatu hal yang buang-buang waktu, tapi kalau menurut kami itu bagian dari ngelatih nalar kritis kita ya gitu. Jadi tidak semua orang bisa nerjemahin sebuah realita terus dianalisis sampai segitunya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita masing-masing. Itu jadi sharing satu sama yang lain. Makanya saya sama Pak Sukma itu sejelek-jeleknya bahasa kita saling manggil atau apa itu ketika kita lagi serius membahas sesuatu. Kata apa Pak biasanya? Gitu. Oh sih le, gue tanya deh. Gue kalau di sana dong Pak Sukma jauh tuh saya lihat tuh gitu, gitu. Makanya sekarang kayak Bu Puji, Bu Gale itu ketularan semua gitu manggil kita gitu. Sampai kita pernah kayak agak ditegur, Bu ya jangan yang bercanda terus gitu. Ada yang ini karena saking kelihatannya itu kita yang bercanda terus. Padahal kalau kita ngobrol ya kalau misalnya lagi betul-betul kayak kita sering nongkrong berdua itu. Awalnya main catur, tapi setelahnya itu kita ngobrol sampai betul-betul berapa jam itu bisa ngebahas satu hal yang cukup mendalam ya, Le, kayak gitu. Jadi asli itu kita makin satu sama lain tuh Le, gitu. Tapi bener-bener emang dari tongkrongan ngobrolan itu jadi membuka open minded juga. Gitu. Jadi punya pandangan dari beberapa paradigma orang-orang yang nongkrong kita. Ya itu ya. Jadi misalkan saya kemudian sampai sekarang ya kebetulan pas banget ya oleh pada saya senang diskusi itu. Artinya dari rumah SMP saya SMP lagi ngerti apa ya, terus ceplek itu. Saya ngobrol politik sama bapak, ngobrol demokrasi, ngobrol kenyataan kehidupan. SMA apalagi, kuliah apalagi, setiap pulang ini kan obrolannya tentang itu. Sambil nyopir jalan itu ke bawah sampai sekarang gitu. Ya, dan catatannya ngobrol itu ada jenis obrolan yang sense-nya itu negatif, ada yang oke-oke aja gitu. Nah, yang saya lihat dari rumahnya Pak Sukma itu kita membedah sesuatu itu tidak dari sudut pandang negatifnya. Karena ada obrolan tuh ya, kenapa ya kayak gini terus negatifnya semuanya ini, kalau ini enggak gitu. Jadi kita ngelihat itu apa yang kita pelajarin dari sebuah situasi gitu. Dan itu yang membuat akhirnya kita kadang-kadang sering saling ngingetin nih kalau misalnya udah ada yang ini ngobrolnya itu sudah agak kelewatan yang sense-nya itu kayak menghardik seseorang atau misalnya apa itu kita saling ingetin. Wes ngono aja gitu. Gibah. Nah, jadi bukan gibah gitu ya. Kadang-kadang kan orang ngomongin ini masuk gitu. Kalau kita itu kayaknya ya lebih ke situasi apa itu kita nyambungin sama apa gitu. Jadi jadi kejadian kita juga sekali dua kali ya. Tapi kayak kebanyakan kasus konsep lebih berjam-jam ya kan bab dua makanya ketemu orang yang sefrekuensi pikirannya itu juga sangat amat ada positifnya gede lah hitungannya ya. Jadi karena seperti itu saya enak misalnya istilahnya ngasih rambu-rambu koyo ini itu sama ya Pak Sukma juga kayak gitu loh. Makanya ya bagus gitu lingkungannya itu jadi apik, jadi lebih hidup lah. Karena bercandanya ada, seriusnya ada, dan keluarganya Pak Sukma itu udah kayak
keluarga saya sama kayak orang tua saya lagi kesini tuh pasti tahu saya sama ini ketemu gitu. Pernah ketemu sama mama saya, cuman sama bapak yang belum ketemu ya. Jadi ke rumah mbah saya yang di Kulon Progo juga udah pernah juga gitu. Jadi saudara lah ketemu, ya alhamdulillahnya ketemu saudara gitu. Ya nambah tali silaturahmi gitu ya. Yes. Oh iya, kalau dari Boleh kasih tepuk tangan dulu pemirsa. Buat Pak Sukma, tepuk tangan yang meriah. Ya. Buat Pak Sukma. Karena kan Pak Sukma kan menjadi dari mungkin ada banyak sisi teman-teman yang nggak tahu tentang Pak Sukma itu seperti apa gitu kan, mungkin sudut pandang teman-teman yang pernah diisi itu kayak ya Pak Sukma ngajar ya udah Terlalu berat, terlalu berat. Kayak gitu. Benar. Apa namanya, untuk frekuensi tertentu enggak masuk Iya, anunya iya Pak benar Sukma. Pak. Kalau Anda ngerti maksudnya, itu tuh suatu hal yang penting gitu. Iya. Berarti gagal. Enggak Pak, kadang tuh gini Pak, ke pembawaannya Pak Sukma itu untuk ke teman-teman mahasiswa itu tuh Enjoy. terlalu enjoy dan kadang ada bahasa terlalu enjoynya itu bisa malah enak gitu, cuman ada beberapa bahasa yang lebih Kebanyakan tuh bikin nggak ngerti ya. iya betul kayak Untuk contohnya. kayak yang pas Etno kemarin tuh ya Pak. Contohnya yang Pak Sukma itu mau jelasin soal karakter yang terus malah ngubungin ke berapa contoh dari makhluk hidup kayak nyambung ke contohnya misalkan kayak pas itu nggak salah ke hewan ya. Oh. Iya, mungkin nek teman-teman yang lain lihat tuh kayak misalnya kayak saya ya masuk dan ngikutin, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak kayak gitu. Sebenarnya itu Ini khas saya ya. Iya. Kasus analogi baru konsep, kasus analogi konsep. Kadang meskipun kadang dibalik ya, tapi lebih kadang ada kasus baru kesimpulannya gini. Iya. Yang kadang perlu jalan berputar untuk melakukan suatu penalaran. Sih mikirku. Iya. gini, saya bisa kasih ini ya gambaran buat teman-teman. Pak Sukma itu salah satu orang yang Jadi Pak Sukma. kan tambahin biar dia ngerti nih, biar dia ngerti. Saya ini anu ya, ini beneran nih. Dan kita sering diskusi ini juga. Jadi apa kelebihan kekurangan tuh kita sering ngobrolin juga. Cuman ini in good way ya, saya ceritain itu in good way. Maksudnya gini, Pak Sukma itu salah satu orang yang bisa membuat metaplan itu apa ya? Kayak mind map di otak itu dengan sangat baik. Gitu. Salah satu orang yang sangat baik anunya itu yang saya kenal ya. Makanya saya sering ngomong, dia itu memorinya untuk hal-hal sederhana itu parah banget buruknya. Kunci apa hilang tuh sering banget dan terus saya emosi terus ya. Tapi kalau masalah yang saya bilang metaplan itu tadi ya, mind map yang di dalam otak itu tadi, dia bisa merumuskan sesuatu itu dikaitkan dengan banyak hal sehingga dia bisa dapetin satu hal yang dia bisa internalisasi dalam dirinya, itu jadi manfaat. Nah, beliau itu suka sering pengen ceritain ini, akhirnya diceritain yang ini padahal yang tidak semua orang mengerti yang ini gitu. Problemnya teman-teman mahasiswa itu nggak nyambungnya itu karena gue mesti kenal konsep yang ini dulu gitu. Nah, sementara itu yang saya bilang frekuensi tadi, kalau Pak Sukma ngobrol sama saya dilalah saya udah ngerti kayak gini jadi frame-nya itu jadi nyambung aja gitu. Nah, makanya itu bagian yang sering kita obrolin ya. Jadi kalau gue mau ngaitin apa itu pastikan mereka paham dulu kayak gitu, jadi atau lebih disederhanakan bahasanya. Jadi termasuk yang cara kita nyampe segala macam itu sering kita diskusin. Saya apa yang terus Pak Sukma kayak gitu tuh pernah kita obrolin juga lah itu ya Pak ya. Jadi ini bagian dari kita bertumbuh aja kali sebagai seorang yang harus menerjemahkan sesuatu terus kita sampaikan ke orang, dan kalau bisa itu keterima sama orang. Itu kan seni yang tidak mudah juga gitu. Nah, jadi kita lagi proses lah di situnya. Tapi ini misalkan ya seandainya ada yang teman-teman sorry ya.
Berarti daya dongnya rendah. Dia terlalu pintar buat Anda gitu aja bahasanya nih, simpelnya ya kan. Kalau diterjemahin aku sing rasa nerangke. Tuh ya. Makanya itu, saya mau pakai bahasa itu saya takut enak. Oke, saya bilang kayak gitu. Jadi kadang dia jadi kelihatan ngelantur, padahal dia nggak ngelantur gitu. Iya, benar. Ini loh, misalkan ya pas kemarin kita bahas terakhir tuh kan, Iya. bahas tentang apa tuh karakter. Karakter. Untuk membedah tentang karakter atau pendidikan karakter kan paham manusia tuh, Iya. paham manusia, kemudian apa sih itu Berakal apa enggak Berakal gitu. di situ, gitu kan. Sampai apa yang membedakan manusia dan hewan-hewan kan. Masa Arab langsung jauh manusia ini. Iya. Nah, sampai dengan pelan sampai dengan ya bumbu-bumbunya kan ada tuh. Iya. Barangkali mungkin itu sih mungkin bisa banyak evaluasi juga. Ini Tapi udah harapannya tetap semua pengajar entah guru atau dosen itu ya tetap Terkonsep. diterima. Jadi evaluasi. itu kan keunikannya Pak Sukma yang mesti teman-teman maklumi. Tapi kadang pas semester 1 ya Pak, pas apa yang 1 apa 2 yang filsafat pendidikan nih kok, bahasanya tinggi banget Pak. Yang ada coba. Oh. Yakin ibarat kata gitu Pak, semester 1 atau 2 ya baru 1 toh 1 baru dapat filsafat, akhirnya filsafat itu apa gitu ya. Aduh bahasanya dur banget apa iya gitu ya. Dur kadang itu bingung juga. Itu jangan gue kasih tahu. Ada kosakata yang sebenarnya juga nggak bisa dijelaskan dengan bahasa itu. Iya, dulu Zal ya, saya lupa di tahun berapa itu saya pernah mengampu filsafat. Dulu pengampu saya waktu S2 itu namanya adalah ya dosen di sana. Itu juga membingungkan banget Zal. Jadi struggle-nya saya mesti banyak banget baca buku tuh waktu ngampu kan kita berdua ya waktu itu ngampu ya. Nah itu jadi beratnya filsafat itu adalah itu suatu teori yang kalau misalnya kue tanya ini manfaatnya apa, dia tidak memiliki Tidak tahu, manfaat. iya. Dia bukan mata kuliah yang secara teknis langsung memberikan manfaat buat kue, bukan. Tapi itu menjadi dasar. Misalnya kue misalnya mau cari kebenaran tuh dibahas dulu dari ontologinya, epistemologinya kayak gitu. Aksiologi. Untuk memahami epistemologi itu apa, ontologi itu aja apa, itu berat. Nah. Sementara kalau kue S3 atau S2 kalau ini mau tidak kuat, kue nggak bisa nih lanjut untuk melakukan penelitian yang kebenaran itu seperti apa, itu belum bisa. Nah, jadi yang kayak gitu tuh saya pikir ya memang seni ngajarnya itu harus betul-betul tinggi untuk menyederhanakan suatu hal yang berat itu. Itu enggak semua orang bisa lah. Dan buktinya aja kita waktu di S2, di S3 itu diajarin filsafat kelimpungan juga Zal. Karena kalau misalnya kita kalau misalnya mau cerita misalnya dari modernisme terus postmodern terus ke segala macam itu kita akhirnya ngomongin sejarah bukan tentang filsafatnya sendiri. Kalau gitu tuh gampang banget. Tapi tentang gimana tuh menghayati post positivisme itu kayak gimana anunya cara kue memandang suatu itu kan tidak mungkin kue pelajari dalam satu pertemuan yang cuma 2 jam itu kadang-kadang kayak gitu. Yang misalkan kayak psikologi, kayak filsafat itu kan ada fakultasnya sendiri, ada prodinya sendiri bahkan di universitas lainnya. Kita itu kan di PGSD hanya sepotong banget tuh, makanya termasuk Kuplian lah ya. apa ya, saya obrolan dengan teman-teman, dengan mahasiswa itu kan yang obrolan itu kan kita kan sering nongkrong gitu. Nah disitulah saya merefleksikan diri gitu, gimana caranya agar 16 pertemuan itu langsung ke apa ya namanya, kasus-kasus yang bisa diterima. Lebih ke situ. Contohnya apa ya? Boleh sebut merek? Boleh. Disensor. Nanti Ya nanti gampang kan ada misalnya yang kemarin kasus yang ada toko yang mau buka 24 jam. Kemudian yang satu lagi protes gitu kan. Tahu? Paham nggak? belum. Ikut kasus. Yo si Indomaret karo toko Maduran. Ya. Madura tutupnya soalnya kalau kiamat katanya Pak. Iya benar. Saya mulai dengan kasus-kasus itu sekarang. Jadi membahas kosakata secara yang menyebut kata ontologi, epistemologi, aksiologi, postmodern,
positif. Istiqlal itu lebih jarang, lebih saya membangun cara pandangnya gitu. Katakanlah sebagai guru nih, mana yang mau kau pilih? Mengajarkan, membelajarkan anak untuk belanja di warung tetangga, atau belanja di toko retail yang banyak, yang cabangnya banyak, itu rata-rata dimiliki oleh orang-orang yang sudah memiliki modal besar. Sementara di warung tetangga atau warung modern itu modalnya yang kadang tertatih-tatih. Nah itu dari kasus-kasus itu, maka ketika guru mengajar di mana nih, ngajarnya nggak cukup hanya produksi, distribusi, konsumsi, serta nggak cukup, tapi cara pandangnya guru itu harus gimana. Nah itu lebih ke kasus itu sekarang, menggunakan ya termasuk ngobrol karo teman-teman sekarang, akhirnya merefleksikan itu bagian dari gimana sih, namanya juga awal ngajar itu kan masih pas kamu ngajar semester berapa? Tahun berapa tuh? 2021. Saya berarti baru 2 tahun ngajar ya? Ya 2 tahun. Pengalaman berbicara artinya bagaimana kita menurunkan bahasa, Menyederhanakan. Itu bahasa bumi, bahasa dewa ke bahasa iya. Pada kaum Brahma. Betul, karena seninya ngajar itu kan bukan lu ngikut gua gitu, tapi kita yang nurunin frekuensi yang seperti segmen kita gitu. Nah itu jadi kalau teman-teman nemuin kasus susah nerima filsafat itu sebenarnya ya mungkin ada kontribusi di situ karakteristik dosennya, tapi mostly memang filsafat itu kayaknya makanan yang tidak untuk semua orang. Kalau saya bahasanya kayak gitu, karena memang struggle betul kita mempelajari itu. Kalau kalian tidak baca buku banyak dan tidak dengerin pola pikir filsafat yang sekarang masih ada ya, itu kayaknya ampasnya doang yang kita tahu gitu. Dan kalau ada minat, ketertarikan pikir secara abstrak. Kalau orang yang senang filsafat dia mati-matian di situ aja, tidak mau coba Noe. Itu kan Habib Ja'far itu kan kalau mereka ngobrol kayak gimana? Filsafatnya. Kayak gitulah. Iya sih benar-benar. Oke, tadi ya kita udah dengerin kilas-kilas itu dari sudut pandangnya Pak Sukma dulu. Nah, ngomong-ngomong nih, katanya Pak Pun itu bisa sempat dulu itu jadi penyiar radio. Oh iya. Nah itu gimana tuh? Itu pas selang waktu udah lulus apa sambian pas masih kuliah itu Pak? Oke. Ini mungkin mudah-mudahan ada unsur inspirasinya buat teman-teman ya. Iya. Jadi label mahasiswa itu sebenarnya privilege kalau kita bisa maksimalkan. Misalnya lomba-lomba segala macam itu, kalau teman-teman labelnya masih mahasiswa, itu ada lomba-lomba yang masih bisa diikutin. Kalau udah ada mahasiswa itu nggak bisa ikut tuh. Nah, jadi dulu radio di Mataram, di Lombok, di Pulau Lombok itu ya, itu tuh karena TV belum ada, yang TV lokal ya. Jadi the best standarnya untuk ngelihat orang ini artisnya itu berarti di radio, gitu. Nah, the best radio itu dulu di sana itu ada 2, namanya itu yang nomor satunya itu Fresh Radio, yang satunya itu namanya JSP. Nah, jadi waktu saya semester 2 tuh. Jadi saya tuh tipikal gini, karena saya bilang kan tadi saya semester 4 baru ketemu nyawanya lah di PGSD. Dulu semester 2 itu saya masih ngambang gitu, saya mau ngapain ya gitu. Nah, akhirnya dapat info kalau JSP yang tadi nomor 2 itu nerima ini nyari penyiar gitu. Nah, karena saya ngerasa saya pengen belajar satu, terus pengen punya tambahan teman yang banyak, sama saya ngerasa punya skill ngomong ya kayaknya gitu, saya seneng ngomong, jadi saya pengen belajar di situ. Akhirnya saya nyoba gitu. Itu saingannya itu berapa puluh ya waktu itu, yang keterima itu angkatan saya tuh 4, dan saya alhamdulillah saya keterima itu di tahun 2011 itu gitu. Nah, tapi di situ tuh saya cuman bertahan di radio pertama itu 10 bulan, karena ternyata ya namanya orang sebelumnya belum pernah kerja, terus
bekerja dan itu tekanannya tinggi banget, dan penyiar radio itu kan budak korporat gitu ya. ya budak korporat juga ya, ini juga Zal, apa namanya, sangat tidak gampang gitu. Apalagi dulu tuh secara gaji, kalau kita belum tetap itu kita belum punya gaji tetap. Jadi kita dibayar per siaran ya, per jam gitu. Jadi misalnya biar perjamnya berapa itu kecil banget gitu. Hah? Zaman itu ini jujur ya, bayangin ya 1 jam 2.500 bro. 2.500. Sumpah itu 2.500 bro. Jadi persiaran. Rupiah 2.500 rupiah. Persiaran itu Pak? Iya, per jam. Jadi kita siaran itu 2 jam. Satu harinya itu 2 jam. Dan kita yang baru itu pas mesti ya jam 10 malam sampai jam 12 malam. Itu makanya saya sering cerita tuh di kelas tentang hal-hal mistis itu karena saya sering ngalamin itu sama teman-teman saya gitu. Nah, di radio di situ tuh terus belum lagi bosnya itu sangat otoriter. Jadi kalau kita salah itu Zal, binatang tuh semua ke kita tuh benar, ini benar ya. Kebun binatang pindah. Kebun binatang keluar caci maki. Wah, itulah pokoknya segala macam itu, misalnya gara-gara ada yang ketahuan salah. Misalnya gini, jadi di apa namanya? Kita itu penyiar radio itu ada beberapa skill yang mesti dikuasai. Salah satunya itu adalah talk on the beat. Talk on the beat itu misalnya beat yang lagi jadi backsoundnya itu adalah dia upbeat, itu kayak ngomongnya juga harus upbeat gitu. Kayak gimana itu Pak contohnya? Misalnya lagunya itu agak ngerok ya. Jadi 94.9 FM JSP Radio Show, the real radio station, yang satu ding gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi nanti agak slow, 95.9 FM JSP Radio Show. Kali ini kita dengerin satu lagu yang ini jadi dua hal yang berbeda tuh. Nah, terus gini. Jadi antara yang kita itu enggak dengar suara kita Zal. Iya. Jadi kita kan pakai headphone ya. Pakai 2 layar gini. Jadi layar di sini ini informasi, layar di sini itu lagu yang akan play. Akan di-play. Jadi kita ngomong itu kita sambil ngukur lagu selanjutnya kita play itu antara musik awal mulai sampai ke lagu mulai, suara vokal mulai itu berapa detik. Iya. Jadi ketika kita play sekian detik itu kita ngomong, baru pas ini kita selesai ngomong pas langsung vokal. Ah, itu kalau salah talk on the beat namanya. Itu ndak gampang Zal. Jadi kue ndak dengar apa yang kue ucapkan, tapi di sini itu mendengarkan musik yang lain gitu. Jadi susahnya di situ. Makanya kalau ketahuan misalnya kayak kue ngomong gini ketumpuk, misalnya kata pertama si anunya nih langsung dibuka pintunya itu, jadi kayak kalau pernah lihat tutup gini. Kan tertutup semua tuh. Pintunya tuh persis kayak pintu ruang dosen yang harus didorong itu. Udah kalau lagu lagi play tuh buka. Masa gitu. Itu kayak sering banget dia ngalamin kayak gitu. Makanya di bulan ke-10 itu saya memutuskan untuk mau resign. Jadi saya nggak kuat itu, saya mau resign. Akhirnya males-malesan tuh, sering terlambat dan sebagainya. Belum resign tuh saya dipecat. Jadi perusahaan pertama saya adalah perusahaan yang memecat saya. Jadi pertama kali dipecat. Jadi nerima surat pemecatan tuh saya seneng. Gak tau kenapa kayak gini rasanya dipecat. Gitu. Boro-boro bro. Jadi belum tetap. Gitu. Jadi baru 10 bulan belum tetap. 2.500 tuh. 2.500 gitu. Jadi tapi anunya ya mungkin karena dianggap oke, nggak lama itu musical director dari radio yang nomor 1 saya bilang itu tadi ngubungin saya dulu dipanggilnya Yon, jadi apa namanya Pirkiwan Yon gitu, ada julukan ya. Jadi ini Yon ya, dia bilang ini saya mau Moy dari Fresh Radio, katanya Yon udah keluar dari JSP, mau nggak ikut gabung sama kita, nanti ada tesnya tapi formalitas doang gitu. Akhirnya saya masuk di situ, akhirnya saya keterima lah di Fresh Radio. Jadi kalau di Fresh Radio itu dia sistemnya kekeluargaan banget, bahkan sampai sekarang tuh saya masih ada di grup mereka gitu. Jadi kapan pun misalnya saya balik dan komit pengen siaran lagi, itu bisa aja gitu. Katanya berapa tahun itu? Ini lebih naik tapi nggak usah saya sebutin deh. Naiknya itu pun nggak terlalu ya. Misalnya bulanan ya itu. Berapa, Pak? Karena kan kita kerjanya cuma 2 jam 1 hari ya, nggak yang harus stay di situ. Jadi itu mendekati 1 juta lah per bulan. Jadi untuk ekstra tambahan itu Lumayan tuh. lumayan. Jadi ekstra tambahan. Lebih gaji dosen kayak itu. Lebih manusiawi. Kalau itu SCT seingat saya itu mendekat pokoknya dekat-dekat
sejuta lah gitu. Jadi untuk ukuran anak mahasiswa itu udah oke banget. Bahkan di Fresh itu kadang-kadang kita siarannya itu 4 jam, yang 4 jam, dan itu di sana setiap radio itu biasanya punya budaya masing-masing, dan itu apa namanya, di situ saya dengerin musik yang beat upbeat kayak misalnya R&B dan sebagainya. Biasanya di situ kenalnya gitu Zal. Jadi banyakin pengalaman, banyakin portofolio. Bisa sebagai penyiar radio tuh itu jadi punya label. Ini jadi dulu tuh saya jadi kayak banyak yang mengundang jadi MC itu gara-gara ini Yon Fresh ya, Yon nih Yon JSP gitu. Biasanya kayak gitu. Berarti kalau Pak Kun sendiri itu dulu di pas kuliah itu juga aktif kan, itu kan pasti Pak Kun kan sambian ya part-time kan, part-time ke radio ya. Itu Pak Kun juga aktif kayak Pak Sukma di organisasi lingkup kampus atau udah fokus ke situ? Saya dulu aktif kalau di sini kan HMJ. Kalau di sana itu namanya HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Kalau gabung HMPS itu menurut saya kewajiban ya. Karena yang paling penting itu adalah kita kenal sama senior, sehingga nanti kalau udah lulus tuh kita punya koneksi yang kuat dengan senior gitu. Nah dulu tuh saya enggak pengen gabung BEM dan sebagainya sebenarnya, tapi karena di HMPS ini saya dianggap cukup aktif, jadi kayak ngospek dan sebagainya itu sering diajak gitu. Jadi kalau ditanya, jadi ini ya kroco-kroco buat mahasiswa. Nah mungkin dulu karena waktu S1 itu kan saya masih ganteng-gantengnya kan, jadi sekarang tinggal sisa-sisanya aja kan. Dulu itu memanfaatkan itu tuh untuk apa namanya, buat acaranya seru. Daftar jadi panitia ospek biasanya apa jalur belakang gitu. Ya, itu ada ceritanya. Jadi punya pengalaman, makanya ya disitulah karena makin banyak ketemu sama orang tuh, jadi kita makin wise aja, makin bijak gitu. Kita menghormati warna setiap orang. Oke, itu kan tadi kita sudah denger nih, misalnya kilas baliknya, sejarahnya pertama kayak dari Pak Sukma kenapa bisa erat banget sama kaitannya filsafat, terus Pak Kun yang istilahnya jadi dosen yang kekinian banget, kayak digitalisasi banget gitu. Nah, ada nggak sih Pak dari pengalaman dulu kayak hal-hal yang paling gila gitu pas waktu kuliah gitu, kayak ya entah mungkin kayak iseng, kalau saya sendiri ya. Kalau saya sendiri ya, itu tuh pas zamannya kakak tingkat itu sering kalau nginep di kampus itu sering uji nyali sering itu jadi suatu hal yang gila di kampus. Nanti udah ada yang kayak gitu ditinggal pergi, ya udah biar sembuh sendiri aja gitu loh. Terus dia mau kayak gitu beneran apa bukan, ya bukan urusan, karena cuman buat iseng-iseng seneng-seneng aja gitu. Ada nggak dari Pak Kun, Pak Sukma gitu? Pak Sukma dulu deh. Tapi kayaknya banyak sih nih Pak Sukma. Ya dia nih bandel banget nih, ini bandel banget nih Mang. Kelihatan banget. Botuna, bocah tua nakal. Konyol ya. Iya. Pernah sama teman-temannya itu konser. Saya lupa bandnya apa. Itu yang jelas apa ya? Yang dinikmati modelnya kayak Endang Sukamti gitu. Tapi itu kayak bukan Endang, kayak kalau nggak netral SID, terus ada kayak Jirok ya. Rosemary. Itu juga. Berarti pas itu seingat saya kalau nggak netral ya SID ya Jirok pas itu. Nah, Mas itu ya saya diajak bareng lah. Ya pokoknya intinya bareng-bareng terus nonton konser. Nah, sebelum konser itu makan dulu ya. Makan
makan apa tuh? Godong tilo. Gedeng tilo. Nasi daun ganja, Pak. Godong tilo. Gedeng tilo. Lalu tempe. Iya. Nah, terus sampai sana itu kan namanya lagu punk, lagu rock kan. Menikmatinya kan ya. Iya. Jadi kan sikut-sikut aja. Gini. Sikut-sikutan sama Kaum Hawa. Wah. cowok-cowok tuh kan alkohol, bau keringat begini. Itu yakin. Rata. Nah, terus pas itu kan habis makan juga. Itu saya muntah. Iya. Nah kan biasanya kan apa ya jenenge lagu ini kan buat lingkaran. Anu, Dead of Wall. Musing. Wall of Death atau Dead of Wall. Nah, pokoknya itu lah, yang muter-muter ya. Jawanya musing, Pak. Buat lingkaran misalnya ada yang mabuk, jackpot kan. Nah pas itu saya juga mabuk. Tapi mabuknya Tak kalu, kodong. Pasti kan. Nah, Agak tinggi sih, mabuk, tapi kastanya. ini dia kayak harus di-cut ini. satu. Terus kedua, itu sudah tak persiapin tuh, mau konser kan? Iya. Itu bawa tas sengaja. Bu apa? Tas, Oh. tas mugong. Enggak digeledah, Pak. Biasanya kan di konser kan depan tuh ada Iya, penggeledahan gitu. makanan enggak boleh. Tapi Apa ngelusum-ngelusum isinya, gitu. tapi nggak ada isinya. Oh iya. Isinya itu cuma satu. Tapi yang lupa tak keluarin itu catatan kuliah itu yang gelone pol. Nyatat niat kuliah dengan mata kuliah yang Penting lah. terus sama satu ada celana dalam lembab itu loh. Iya. Tapi dikum lembab. Iya. Ini ikut pikir dulu ini layak tahu ya. Akhirnya berdisari. Oh iya. Oke. Jadi setengah lembab itu kan. Itu sudah. Aduh. Kan udah konser tuh. Ada beritanya. 2 atau 3 hari lah ya. Iya. Jadi dikum lembab, dapat tas. Nah, Memang lupa jemur. ini mesti kayak seorang nggak lupa jemur. Ada orang yang nyuri. Nanti mesti kecopetan, mesti beledak. Pas tenang, pas di rokok, jelas bisa nangis. Rasa gue, Terus gue mikir, kapok gue. ya batin lu, batin gua puas banget. Jadi tapi ini jail yang bagus ini bagus dia bagus. Itu dalam satu wih, dalam satu kasus peraturan saudara sengaja. Ini konyol-konyolan itu. Iya. Ya banyak beberapa nih kayaknya. Kenapa Terlalu udah terlalu. Konyol. Iya. Jahil-jahilan, dari kontol, itu beberapa konyol sih maksudnya. Itu jadi sebuah pengalaman sendiri seru-seruan gitu sih. Karena mungkin dari saya sendiri ya Pak, nggak ada kayak hal-hal yang nyeleneh kayak gitu. Kuliah itu juga lempeng-lempeng aja Pak. Kayak ya udah lah, malah kita stres sendiri gitu loh. Ini memang perlu ada. Ini cerita versi saya ya. Tapi ini disclaimer dulu, jangan dicontoh nih. Apa namanya, soalnya ini betul-betul tidak bagus. Ini sebenarnya bagian dari drama yang 4 semester saya itu belum ngerasa nyaman aja. Ya, jadi di situ tuh saya ketemu sama kelas yang oke banget. Jadi kami itu di awal tuh kami kayak tidak cocok satu sama lain. Tapi setelah itu tuh jadi kompak banget. Kita sering jalan-jalan bareng gitu. Nah, dulu di waktu 4 semester awal itu tuh kan saking gak nyamannya sama kelas itu, saya sering bolos sama bertiga teman saya. Ini sekali lagi disclaimer, jangan dicontoh ya. Namanya itu, ini saya sebut aja teman saya nih, Ari Ngaok namanya. Ari Ngaok. Namanya tuh Ari Supriyanta, tapi kita panggilnya Ari Ngaok. Tersinggung tuh. Hah? Nah, misalkan ditonton tersinggung nggak tuh? Nah aman dia. Kalau kita ketawa-ketawa aja kita aja. Jadi kalau saya pulang pun ini orang pasti ke rumah lah. Sama satu Agus nih, namanya Agus Setiawan tapi dipanggilnya Agus Jabo. Iya, Ari Ngaok sama Agus Jabo. Itu kita pokoknya gini ya, Zal ya. Misalnya kita udah masuk kaki kita masuk di depan pintu kelas ya. Itu kalau ada satu aja bilang gini, PS.
udah cabut kita. Betul-betul kayak dosennya, walaupun dosennya udah lewat gitu, tapi kalau masih ada kesempatan kita cabut bro. Itu makanya saya pernah ngajar Rizal main PS tuh. Iya, benar. Sama Pak Sukma sering sama teman-teman yang ada juga, saya sering main PS karena ke bawah itu. Segitunya kami Zal. Jadi pokoknya si Agus itu dia Chelsea banget, terus si Ari ini MU banget. Saya lupa Madrid kalau nggak salah waktu itu. Pokoknya kalau udah ada saling hina, udah cabut kita, cabut gitu. Tapi tapi alhamdulillah kami sama-sama berubah di tengah perjalanan itu jadi lumayan oke. Sekarang ya alhamdulillahnya ya si Ari Ngawak ini jadi guru andalan, dia guru PNS gitu di sekolahnya dia, dan dia sekarang megang kelas 6. Ari Ngawak. Yang Agus ini kepala sekolah karena dia jadi guru penggerak PNS juga gitu. Nah, ya alhamdulillah saya di sini ya. Artinya ini anomali yang jangan dicontoh, tapi mungkin kata-katanya Vincent itu nyambung ke saya sebenarnya. Vincent kan bilang jangan berhenti bandel gitu. Yang penting bandelmu itu tidak merugikan orang lain dan yang tidak ganggu orang lain gitu. Kamu tanggung jawab sama konsekuensinya. Saya sepakat, makanya teman-teman saya sering ngajak nongkrong dan sebagainya itu karena saya pengen jiwa bandel saya yang tidak merugikan orang lain, dan itu artinya selengean aja ya, seneng main, seneng jalan-jalan itu tetap saya rawat sampai sekarang. Makanya saya sering ngajak main PS dan sebagainya gitu. Jadi itu sih, saya nggak tahu, nggak kurang terlalu ekstrim ya, tapi jangan dicontoh. Tapi alhamdulillah kami bisa survive dengan kebandelan kami itu gitu. Sebuah kebandelan jadi motivasi. Tapi itu dari saya ya. Mungkin kalau teman-teman itu punya kadang stereotip atau perspektif persepsi negatif pada teman sih, misalnya ambis itu. Iya. Nah itu jangan itulah gitu. Maksudnya malah justru ya itu sebetulnya yang diperlukan itu adalah ambisi. Ambisinya. Ambisi dapat ilmunya, entah nilainya, dan kerja kerasnya itu loh maksudnya. Iya benar, bangun etos ya. Nah etosnya itu. Misalkan kuliah santai-santai, ambisi, kemudian banyak teman-teman yang bully, nggak usah ambis loh, karena justru kuliah itu kan ambisinya haus lapar akan ilmunya itu maksudnya. Nah itu yang seringkali kadang teman-teman slowly malah ngece gitu. Oh iya. Iya. Tolong tambahin dikit ya Zal ya. Kalau masih ingat teman-teman, kalau misalnya di kelas saya tidak terlalu menggubris teman-teman yang terlambat biasanya gitu ya. Itu karena saya dibangun oleh dosen yang juga seperti itu sebenarnya. Jadi beliau-beliau itu menekankan bahwa kue mau terlambat, kue mau ngerjain tugas dengan baik atau enggak, itu sebenarnya nanti konsekuensinya tuh kue sendiri yang tanggung gitu. Jadi ketika itu keluarnya dari dalam diri, itu jadi betul-betul terinternalisasi tuh, jadi karakter. Nah itu yang membuat saya ketika berubah. Ya yang dulu tuh cuman IPK saya 3,3 Zal, waktu saya S1 tuh di S2 jadi cum laude lah gitu. Cum laude-nya S2 kan tinggi ya, gitu. Jadi justru kemalasan itu istilahnya jatah bandel saya itu udah cukup banyak saya habisin, dan saya ketemu titik baliknya, dan di situ yang saya betul-betul ngerasa jadi ke bawah nih karakternya itu udah mulai jadi gitu. Makanya termasuk kalau misalnya teman-teman terlambat dan sebagainya, enggak saya terlalu tegur, itu sebenarnya bukan tidak menegur, tapi harapan saya itu teman-teman menemukan titik baliknya yang teman-teman itu yang sadar sendiri gitu. Ya ini memang mungkin pembelajarannya enggak terlalu teman-teman butuhkan, tapi ketika Anda komit dengan jadwal yang Anda buat sendiri, itu akan ngelatih Anda untuk kedepannya itu buat komit untuk hal-hal yang lain kayak gitu sih. Benar sih, tapi kadang itu dari perspektif pas sudut pandang teman-teman ya, ambisnya anak-anak sekarang itu bukan yang kayak Pak Sukma, Pak Kun, maksudnya bilang gitu loh, karena ambisnya teman-teman tuh kayak, ya mungkin ada beberapa teman-teman yang ambisnya itu kayak lebih ke bukan yang material, tapi ilmunya. Saya dapat ilmu, dapat pengalamannya gitu. Tapi ambisnya anak-anak sekarang ya, bisa dibilang Gen Z ya. Itu tuh lebih ke milenial itu ya. Itu tuh lebih ke materialnya, Pak. Jadi kayak ya ini kalau nggak ada benefitnya gue nggak mau nih gitu. Iya bener, dan mungkin bisa gitu jadi salah satu motivasi, tapi lebih ke sama orientasinya itu langsung ke nilai gitu. Jadi
kita ngejar nilai, tapi kan Kompetensinya nggak kompetensi terlalu- kita belum tentu kita dapat gitu loh. Kayak ibarat kata, kalau saya mau ngejar nilai ya, ini jadi bongkar tugas saya sendiri sama Pak Sukma. Nggak apa-apa. Maksudnya kalau saya ngejar nilai ya, saya bakalan habis-habisan AI semua sampai bab 1, bab 3 yang sempronya itu. Yang penting saya selesai tugas, Ya. otomatis biji saya bagus. Tapi misalkan saya mau cari ilmu yang benar-benar kan, istilahnya saya kan bakalan ngulik secara benar-benar. Saya coba buat stroming diri saya sendiri gitu loh untuk nulis yang benar-benar bagus, walaupun hasilnya nggak bagus, tapi kan saya dapat perjalanannya step by stepnya itu loh. Nah itu yang susah dicari sama anak-anak sekarang tuh di situ sih Pak, karena anak sekarang lebih kayak hasilnya, bukan orientasi pada proses tapi langsung ke hasil. Susahnya di situ. Makanya mungkin jadi komentar head ya, kalau banyak orang yang nggak sesuai sama ekspektasinya, hasilnya itu bakalan ya entah yang depresi dan lain-lain kayak gitu. Karena banyak kan sekarang gitu sih, apalagi di PGSD itu Ya. banyak banget sih Pak kayak gitu. Oke, ini udah terlalu serius nih. Ada nih, yang ringan. Nah, yang ringan. Nggak usah yang ringan aja, Dan ini udah terlalu dalam. Nanti jadi Yang cewek-cewek mau nanya nanti. boleh, kalau ada yang mau nanya soal Pak Silakan. boleh. Nah. Kalau Gue, ini cewek biar dia nanya. lu misalkan soal percintaan suka Pak Kun ahlinya. Oh ya satu nih, kenapa nih Pak Kun kok bisa jadi apa ya namanya ya, primadonanya di PGSD itu apa? Saya Apa itu? Saya nggak, Pak. pertama saya primadona gimana maksudnya? Primadona gimana maksudnya nih? Saya primadona itu gini Pak, banyak banget semester 1 sampai atas itu pasti apa ya, euforianya kalau ketemu Pak Kun tuh kayak Pak Kun. Nah, itu mungkin kenapa tuh? karena saya masih muda aja, saya belum nikah, jadi mereka Pak Suma dirasa udah tua Pak. bukan maksudnya, jadi kayak mereka tuh pekewo misalnya mau mengekspresikan sesuatu ke dosennya udah nikah. Kalau saya kan barriernya mungkin tidak akan ada yang tersinggung dan sebagainya, lebih kayak gitu. Jadi saya pikir tuh fenomena yang menarik. Padahal kalau dilihat ya, dosen-dosen PGSD itu secara lookingnya itu good semua. Coba deh cek teman-teman yang lain itu, yang laki maupun yang cewek itu good looking semua. Jadi masih muda juga kan, artinya harusnya ya, berarti kalau misalnya kita compare nih, berarti gara-gara saya belum nikah aja makanya pada berani berekspresi. Pada aslinya tuh Pak Sukma ini gini-gini Apa yang mahasiswa betul belum tahu apa itu. Ya, apa namanya? Kalau itu ya lebih ke selera ya. Setiap orang tuh punya selera masing-masing ya. Jadi mungkin ada yang kebetulan seleranya pas sama kayak saya gitu, tapi belum tahu jelek-jeleknya kan gitu. Jadi aib juga sering saya cerita seperti di kelas ya, tapi ya nggak tahu, malah justru gara-gara saya cerita aib tuh mungkin makanya ini gitu. Jangan di kelas aja, itu eksklusif. Jadi buat yang mau tahu aib saya, gabung dengan PGSD Unima. Karena apa, PGSD Unima itu sudah unggul. Yoi. Terdapat bukan sponsor itu Pak. Belum jadi nih yang cewek belum jadi ngomong nanya nih, mau nanya apa nih yang cewek? Coba nanya. Nah, Daripada apa? Karena mungkin karena saya sama Mbak Ulan belum ada pertanyaan ya, kita langsung aja masuk ke segmen selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kita lontarkan, kita kirimkan ke Instagram. Teman-teman yang ada di luar sana, Tanya. netizen, kita coba cek dulu. netizen. Apa katanya? ini live, ini ada live-nya? Ada ya? No. Ini enggak. Ini cuman kita pakai polling. Kemarin kita sudah sempat tanya-tanya beberapa lewat poster di media sosial yang udah di upload di IG dan juga di Snapgram gitu. Ada beberapa pertanyaan. Tapi mohon maaf nih Pak. Iya, kebanyakan itu dari Pak Kun. Balik lagi.
udah satu lagi Pak. Entar. Yuk. Yang imbang lah, Pak Sukma juga adalah. Bentar, saya cek sini. Oke. Pertanyaan pertama. Nih, langsung saja. Ini dari sahabatnya Pak Kun. Siapa? Iya, teman terdekat. Gue. Teman terdekat. Teman terdekat ini. Nih, pertanyaannya gini Pak. Untuk Pak Kun sudah ada calon belum? Oke. Ini I'm trying to be honest ya. Tolong klarifikasinya bagaimana ini teman-teman? Aku ya ikut lihat. Ojole gue. Tolong klarifikasikan. Nanti kamera bisa dapat sini shoot langsung. Tapi ini lanang wedok sing takon. Oke. Begini. Zaman masa saya untuk berpasangan itu sudah beda ketika zamannya Rizal, zamannya Mbak Ulan, Mbak Eni. Itu beda anunya sense of dekat sama seseorang. Kalau di usia saya udah agak tidak wangun untuk misalnya berpasangan itu cuman untuk main-main dan sebagainya. Pasti kita udah pikiran itu kemana gitu. Artinya standarnya sekarang sama saya yang misalnya 5 tahun yang lalu itu sudah berbeda gitu. Artinya komitmennya itu udah besar, dan karena komitmennya besar itu saya harus betul-betul sadar diri, semua aspek yang harus saya siapkan itu saya punya gitu. Misalnya ya aspek fisik, mental dan sebagainya, termasuk finansial gitu. Nah kebetulan saya ada pengalaman yang saya tidak perlu cerita lah ya. Di situ itu saya belajar tentang harga diri cowok. Ini mungkin mudah-mudahan ada poinnya buat teman-teman yang cowok, karena saya pernah cerita juga ke teman-teman yang cowok bahwa kita ini membawa bendera orang tua kita gitu. Nah tugas kita itu kalau bisa mengibarkan itu bendera gitu. Jangan sampai ada situasi yang berpotensi kita itu malah justru orang tua kita tuh jadi kayak dilecehkan atau diremehkan sama orang lain gitu. Nah kalau misalnya yang saya bilang ya aspek-aspek yang tadi itu belum kita kuat, berarti ada potensi ketika kita deketin seseorang gitu ya, nanti akan ditanya misalnya sama orang tuanya itu nanti gininya gimana dan sebagainya. Itu kalau misalnya kita minus di situ, yang kelihatan minus juga tidak cuma kitanya, tapi keluarga kita itu jadi kena imbas gitu Zal. Nah jadi saya itu punya prinsip, saya akan siap dulu nih semuanya, termasuk ya finansial, ya fisik, mental dan sebagainya, supaya saya memastikan bahwa ketika saya misalnya ketemu sama saya tuh rencananya saya tidak mau lama-lama lah. Makanya saya tidak mau yang kayak pacaran lama atau apa gitu. Saya tipenya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini saya ngerasa dia figur yang oke, saya mau ketemu sama orang tuamu boleh enggak gitu, misalnya gini. Dan saya ketemu sama orang tuanya, saya memastikan semua aspek itu oke gitu. Apa artinya aspek-aspek itu yang saya bilang itu oke gitu. Supaya apa? Ketika saya di situ saya bisa diuangke sama pasangan ini, sehingga orang tua saya pun nanti potensinya itu diuangke. Karena saya pernah ada di situasi saya tidak oke, akhirnya jadi dilihat kayak sebelah mata gitu. Nah gitu. Jadi kalau ini I'm trying to be honest ya. Saya kalau misalnya ditanya belum udah punya pasangan atau belum, saya sampai sekarang belum. Ya belum. Tapi itu tuh bukan berarti gini. Saya sering cerita sama Pak Sukma. Ada dua istilah. Ada orang yang lonely, tapi ada yang satu lagi itu apa sih saya nyebutnya apa? Ada istilahnya pokoknya ini, ada dua istilahnya, ada lonely, ada ini. Tapi kalau lonely itu ciri-cirinya orangnya kelihatan, dia orang yang single tapi yang dikeluhkan itu tentang kesinggelannya. Tapi kalau misalnya orang yang satunya ini dia itu
embrace the moment gitu, karena dia yakin ada waktunya ini tuh bakalan selesai, sambil mempersiapkan yang terbaik buat kalau misalnya udah ada di momen itu, dia sudah bisa memastikan semuanya itu aman gitu. Nah jadi insya Allah ya, kalau dari segi fisik, mental dan sebagainya, insya Allah saya udah mempersiapkan dengan baik. Tapi kayak misalnya finansial dan sebagainya itu kayaknya saya perlu tambahan waktu yang untuk ini gitu. Jadi jangan khawatir, siapa tahu nanti siapa gitu yang tiba-tiba saya pengen dong kenal sama orang tuanya gitu tuh, ya berarti sinyalnya saya udah mau sliding someone kayak gitu sih gitu sih. Jadi harga diri itu perlu kita pertimbangkan buat cowok dan cewek juga. Kalau saran saya, kalau misalnya cowoknya itu kayak terlalu ngumbar janji dan sebagainya, jadi yang didengar itu actionnya bukan omongannya ya gitu. Jadi kalau memang dia udah serius itu dan ditunjukkan dengan action, ya silakan teman-teman ikut ini buat yang cewek gitu. Kalau saya sih seperti itu. Jadi saya nggak tahu ini benar atau enggak cara yang saya lakukan ini, tapi memang saya cukup picky untuk itu. Pikinya itu bukan berarti ke orangnya ya, tapi picky terhadap diri saya bahwa standar saya itu harus terpenuhi dulu, supaya paling enggak nanti kalau misalnya saya punya anak cewek itu diperlakukan oleh orang laki yang kayak saya memperlakukan ibunya. Setidaknya saya itu punya bekal yang lebih. Yes, kan what goes around comes around. Saya gimana memperlakukan wanita itu, harapan saya kalau misalnya saya punya anak cewek diperlakukan seperti itu juga gitu. Jadi saya sangat respect ke semua cewek. Saya insya Allah sih nggak bakalan yang gimana-gimana ya, tapi kalau misalnya saya udah menunjukkan keseriusan tuh, berarti saya memang udah komit tentang itu gitu sih. Kalau saya belum, berarti itu saya ada yang aspek yang saya belum siap gitu. Tapi ini udah ada pandangan-pandangan. Kenapa? Udah ada pandangan-pandangan atau belum, Pak? Ya pandangan-pandangan, namanya kita laki itu normal ya. Kita ngeliat, ini kita tandai, cuman ya itu Zal. Untuk kalau yang itu, Pak, yang di DM dulu itu, Pak. DM siapa? DM yang bule-bule itu, Pak. Oh, ini kayak kasih sama Pak Ari nih ya. Dia tiba-tiba ada orang Korea DM saya, Li. Orang Korea, Li. Jadi dia jadi kayaknya itu, saya kan suka ngupload foto saya atau video saya lagi main ya, main kemana. Kalau saya pulang ke Lombok kan saya main ke pantai atau ke apa gitu ya. Saya upload itu tuh tiba-tiba dia, mungkin karena saya pakai caption dan saya pakai ngetak gitu, jadi kan mungkin di sana itu dia lagi nyari gitu ya. Ini Korea anak baik Bang Pacul ya? Bukan. Ini real account. Jadi akunnya itu udah account lama, dan itu orangnya itu sama, saya nggak tahu ya benar atau tidak, tapi dia tiba-tiba nge-DM saya gitu, terus wah ini masa kayak model Zal, kayak model tuh dia nge-DM saya dan sebagainya lah. Nggak ngerti, saya nggak ngerti pokoknya. Saya langsung kan sebenarnya kalau kayak gitu tuh musuh saya Pak Ari tuh. Wah saya pamer gitu tuh ke Pak Ari, ini saya DM sama ini, tapi ya itu cuman saya bilang ya pokoknya Indonesia itu bagus, kalau misalnya mau ini dan dekat sama Magelang ya mungkin saya akan kasih tahu lah ini ke teman-teman Mandalika gitu ya, Pak. Nah gitu Zal. Jadi itu enggak yang gimana sih, itu orang Korea gitu. Kirain udah standarnya Korea nih. Wah ini Pak Ari ini cerita kemana-mana. Enggak lah, enggak. Bukan lagi kosakata Korea itu di standar memiliki masalah. Korea asli, Korea sebelahnya, Korea Utara, Korea Selatan itu tetangga. Apa Korea anak baik Pak Bambang Pacul? Ngomongin. Dah, next. Oke. Nah, ini juga ada titipan dari beberapa teman-teman. Ini untuk dari Pak Kun juga Pak Sukma. Itu gimana sih pengalaman sharing pengalaman unik terkait angkatan 19 PGSD ini? Angkatan 19 itu angkatan siapa ya? Angkatan 19 itu Mas Farid. Oh, Mas Farid, Mbak Pimpin, Mas Inggi, nah itu. Yang jelas angkatan itu HMJ-nya itu adalah HMJ, salah satu HMJ yang terbaik gitu. Karena tahun itu adalah HMJ langsung jebret kena COVID. Jadi kue bayangin, kue harus sudah kontrak melakukan kegiatan segitu banyak, dan mereka ini kan timnya lumayan kompak ya. Itu dengan kondisi COVID. Ayo. Jadi potensi sponsor itu ndak ada dan sebagainya. Dengan dana ya kita tahu dari sini ya sangat terbatas ya. Tapi mereka melaksanakan, setahu saya waktu itu ya banyak banget kegiatan. Jadi menurut saya berani klaim itu salah satu
HMJ angkatan HMJ yang terbaik. Saya bukan bilang yang lain tidak bagus ya, tapi itu salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat gitu. Jadi mereka sekarang terlihat ya, mereka kayaknya udah lulus nih, pada karirnya oke semua tuh, udah pada yang PPG Prajab, ada yang Heta atau itu ya. Iya. jadi udah pada Sampai sekarang apa yang kadang sama Tuti masih sering chat komen kan. ya. Saya status. Ya, kalau kemarin. Iya. kalau si Tuti itu kan ada ininya juga, ada ceritanya, ini jadi suka cerita juga gitu sama si Gofir. Ya Jangan sebut karena itu loh. pihak sebelah Angkatannya itu ya. udah punya jalan sendiri, Pak. Benar. Banyak kalian masih sampai sekarang pun ya katanya sampai masih. Ya benar, dan kita tuh termasuk sangat tambahan bahagia Zal ngelihat teman-teman yang udah lulus terus mereka berkarir di tempat yang ini. Makanya kemarin terakhir ketemu sama Singgi sama Mas Farid juga. Terus kalau sama Gofir tuh memang ini dia kan salah satu dalam tanda petik tangan kanan saya di media digital dulu gitu. Dia pernah ngisi di Mutual juga dan sebagainya itu. Jadi angkatan itu tuh menurut saya salah satu yang oke lah. Untuk HMJ-nya tuh saya akui salah satu yang terbaik, dan memori tentang mereka satu angkatan tuh masih agak ini, jadi kan ya lumayan berkesan lah buat kita gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya pada berkarir bagus deh. Gitu. Karena ya emang sih angkatannya itu dirasa lebih kompak sih daripada angkatannya Iya. juga. Setiap angkatan punya warna masing-masing ya. Iya. Setiap warna punya Tapi ya, warna masing-masing. punya ini bisa dikat nanti. Ya. Kalau dari Pak Sukma sendiri, ini aslinya Pak Sukma ini pertanyaan netizennya perwakilan dari ya sini. Ini buat Pak Sukma. Pak Sukma nih. Pak Sukma. Aslinya itu Pak Sukma itu benar-benar concern ke jadi dosen sebuah pendidikan atau kayak dosen seni sih, Pak? Iya, Pak. Lebih karena dari gestur ya pembahasannya, looknya mungkin kalau dibilang dari secara pendidikan juga terlalu santai kayak seni gitu kan. Biasanya kan kalau lihat orang yang pendidikan kan formal kayak misalkan Pak Ras, walaupun selengean tapi kan dia formal. Terus kayak Pak Adit, kaku banget kayak gitu. Terus Pak sensor dulu. Terus Pak Arfiat kayak gitu kan. Nah, soalnya Pak Sukma, apalagi khususnya Pak Sukma itu kayak ya auranya itu beda gitu. Aslinya itu Pak Sukma itu lebih tertarik sama PGSD untuk jadi dosen PGSD, atau aslinya ada yang lain? Keinginan yang lain. Tetap sih dari dulu itu saya suka guru, pengen jadi guru. Tapi saya kan banyak hobi juga. Di antara hobinya ya seni itu bagian dari hobi, tetapi yang membentuk kalau menurut teman-teman ke seni misalnya itu bagian dari perjalanan sih ya, termasuk cara pikir, cara pandang. Saya lebih menyukai cara hidup yang santai, informal, tetapi tetap serius, ada tanggung jawab, gitu kan, enggak. Yang formal itu bagi saya bukan menyebalkan ya, tapi ya nggak asik gitu aja. Itu yang pertama. Kedua, cara pandang juga. Gitu. Karena kalau sudah berpikir terlalu kaku, sesuai dengan bukan kaku ya, tapi sesuai dengan ada dikit-dikit retesnya. Nah, dikit-dikit sistematis lah. Ya sistematis perlu juga, tapi dalam segala hal itu harus sesuai dengan standar SOP-nya, prosedurnya. Itu maka seperti kita bukan pada menghadapi manusia gitu kan. Kalau misalkan senyum ya natural aja, berperilaku natural aja, formal aja. Karena di masyarakat itu bukan sesuatu hal yang formal, tapi sesuatu hal yang berjalan secara natural dan informal. Maka itu juga perlu juga kadang dibawa ke dunia pendidikan agar lebih dekat dengan masyarakat ini loh.
Saya tambahin dikit ya. Ini bagian sebenarnya yang sering kita diskusiin. Saya sama Pak Sukma itu punya hampir kesamaan teori belajar yang kita anut gitu ketika kita ngajar, yaitu konstruktivis itu. Konstruktivis ini kan kita menghargai perbedaan setiap orang, ya, pengalaman orang itu berbeda dan sebagainya. Dan biasanya orang itu akan membentuk ilmu pengetahuannya dia itu sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Nah, jadi yang saya temukan gitu, akhirnya kita ngelihat kita lebih menghargai mahasiswa gitu. Karena kita menghargai mahasiswa itu, akhirnya gaya ngajar kita pun itu kalau bisa ya, bukan seinformal mungkin, bukan begitu bahasanya, tapi senyaman mungkin, se-comfortable mungkin ke semuanya. Tidak cuma kita ya, tapi ke teman-teman mahasiswa juga comfortable gitu. Makanya kalau Pak Sukma mungkin gimana cara ngebawanya di kelas, kalau saya mungkin lebih banyak ya, kayak misalnya ada game-gamenya tiba-tiba, atau misalnya saya ketemu apa yang lucu tuh saya ceritain di kelas, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya santainya itu adalah itu effort kami, usaha kami untuk membuat kelas itu comfortable buat semuanya gitu. Karena percaya nggak percaya Zal, ketika kita menyampaikan sesuatu, kalau misalnya ada 20% aja yang sudah tahu tentang itu dosen itu tidak mungkin tidak mengajarkannya lagi. Karena kan 20% mungkin dia akan tidak terlalu tertarik ini karena dia udah tahu. Tapi kan yang lain tetap pengen tahu tuh, harus tahu gitu. Jadi kadang-kadang dinamika yang seperti itu juga membuat kok ini terlalu santai kok materinya yang dibuat ini, karena itu tadi, itu seni dari dari kita ngajar, bahwa ada memang yang di kelas itu yang udah advance, ada yang belum dan sebagainya. Itu bagian dari yang kita pertimbangkan untuk kalau semuanya comfortable, saya pikir semuanya itu akan lebih potensi dapat poin daripada misalnya teman-teman dosen atau misalnya guru yang pakai teorinya itu behaviorisme nih misalnya, bahwa perilaku itu harus dibentuk. Nah, jadi dikasih tahu semuanya nih, kalian harus gini, harus sesuai dengan apa yang sampaikan. Nanti kalau misalnya dapat reward, kalau misalnya dapat punishment misalnya. Ada kan yang kayak gitu misalnya nih, semuanya template-templatenya teman-teman dikasih tahu. Nah, itu dia berarti pakai behaviorisme itu. Perilaku teman-teman itu nanti kalau dia berubah berarti beliau merasa puas dengan itu gitu. Tapi kalau Anda ngerasa menginternalisasi sesuatu dan itu buat dan itu berbeda-beda satu mahasiswa dan yang lain, itu kepuasan kami ada di situ gitu. Yang penting mereka tuh comfortable dulu sama situasinya. Gitu sih. Ini kan secara sudut pandang psikologis. Iya. Dan ini bahkan sampai di keluarga pun saya juga jadi santai gitu. Jadi tidak sebagai suami tidak merasa diperalat, tidak merasa dikekang banget ya. Contohnya ini bahwa saya dengan istri itu melihat bahwa satu setara itu. Kemudian saya dengan mahasiswa saya merasa itu setara. Saya misalkan besok jadi guru ya, kamu sebagai guru dan siswa itu juga perlu setara. Bukan memandang siswa itu sebagai objek, tapi subjek dengan subjek. Maka ketika pandangannya seperti itu akan lebih nyaman gitu. Misalnya di rumah ya, saya tidak menganggap bahwa istriku itu bukan milikku. Istriku itu milikku, tapi juga bukan milikku. Dalam artian itu ya. Artinya ketika cara pandang kepemilikan itu dimiliki oleh seorang guru, seorang dosen, ya semuanya harus berjalan menjadi dengan cara pandang behavioristik yang mekanistik itu harus seperti ini, ada perintah, paksaan, hukuman, ada reward, ada punishment. Cara pandang itu seperti cara pandang robot, cara pandang mesin, burung, cara pandang saya bisa memandang seperti itu. Saya lebih ingin memandang selayaknya manusia, humanis. Tapi bukan berarti yang lain jelek, cara pandang. Ya, itu yang menurut kami lebih oke untuk kami terapkan karakter. Karena itu bagian yang sering kami diskusikan juga, Zal. Jadi kan saya pengampu psikologi pendidikan, nah Pak Sukma filsafat itu sesuatu yang sangat dekat, Zal. Itu jadi itu mungkin yang buat kami itu juga nyambung untuk membahas hal yang semacam ini gitu. Makanya termasuk misalnya ketika kita melakukan apa, ada gejala yang muncul apa, itu kita bahas juga nih, ternyata ini berhasil nih, ini ternyata tidak berhasil nih dan sebagainya. Makanya itu saya bilang kalau Rizal atau Mbak Wulan atau teman-teman ketemu
Pak Kun yang sekarang itu mungkin akan berbeda dengan saya yang 5 tahun ke depan atau 10 tahun. Itu Pak Sukma pun yang sekarang itu mungkin tadi yang masih ada yang bingung dan sebagainya, 5 tahun yang ke depan mungkin dia adalah dosen favorit Anda nanti untuk menjelasnya, karena itu dia dalam banget gitu. Itu yang saya bilang, kita ini bagian dari kita itu lagi bertumbuh aja gitu sih. Dan ini bentar lagi jadi dokter ya, beliau bentar lagi jadi dokter ya. Jadi teman-teman justru kita beruntung ini punya tambahan dokter yang secara maksudnya beliau dokter tuh bukan terus labelnya dokter enggak ya, tapi beliau punya syarat pandang bahwa dia mesti mempertanggungjawabkan satu hal yang lebih tinggi daripada yang lain misalnya dibanding saya, sehingga dia mempelajari banyak hal itu lebih dalam, menyampaikannya itu pun lebih mudah untuk dicerna, kayak gitu-gitulah. Itu PR saya mungkin ya. Kritik kalau bisa. Ya oke guys, itu adalah sesi dari kata netizen